mujizat dua wanita. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43 dan Lukas 8 ayat 40 sampai ayat yang ke-56. Mulai ayat 40 itu ada perikop yang berjudul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Jadi ini saudara-saudara berbicara tentang dua mujizat yang dialami oleh dua orang wanita dalam waktu yang hampir bersamaan. Ya, sebab itu saya pakai istilah mujizat dua wanita. Tapi firman Tuhan ini bukan hanya untuk kaum wanita. Wanita di dalam Alkitab selalu berbicara tentang gereja Tuhan. Jadi kita semua ini saudara-saudara ada di dalamnya. Nah itulah sebabnya mujizat ini harus kita alami setiap pribadi. Nah saudara-saudara, dua mujizat ini tidak kebetulan terjadi pada saat yang hampir bersamaan. Tentu setiap kejadian itu ada keistimewaannya. Tapi kita akan lihat bersama dalam satu perbandingan. Dan saya percaya tentu semua ini ada rencana Tuhan. Kenapa kok dua mujizat ini terjadi pada waktu yang bersamaan? Coba kita lihat terlebih dahulu, kita bandingkan mujizat tentang dua wanita. Yang pertama saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan yang satu adalah orang tua dan yang satu adalah orang muda. Saya pakai kata wanita anonim karena tidak ditulis namanya. Yang satu saya pakai nama anak Yairus ya karena ini anak perempuan daripada Yairus. Firman Tuhan berkata yang satu ini adalah orang tua dan usianya berapa tidak tahu, tapi yang kedua anak Yairus ini berusia 12 tahun. Jadi satu orang tua, satu wanita tua, satu wanita muda. Satu generasi tua, satu generasi yang muda. Dua generasi yang berbeda. Tapi dua-duanya perlu pertolongan Tuhan. Dua generasi yang berbeda tapi dua-duanya punya masalah. Dan dua-duanya perlu ditolong oleh Tuhan. Baik generasi tua, baik generasi muda. Kita semua perlu pertolongan Tuhan. Kita semua perlu mujizat. Amin, saudara-saudara. Di sini duduk ada orang tua, ada orang muda. Dan ini termasuk di dalamnya. Yang kedua, coba kita lihat, kita bandingkan. Nah, saudara, kita melihat sekarang apa yang mereka alami. Wanita yang tua ini, saudara-saudara, mengalami penyakit yang kronis. Disebutkan di dalam Alkitab, dia sakit pendarahan kurang lebih 12 tahun. Tapi yang muda, penyakitnya akut. Ya, akut itu mendadak. Tidak tahu penyakit apa, kemungkinan penyakit demam berdarah, saudara. Jadi sama, yang satu pendarahan, yang satu demam berdarah. Lalu keadaannya bagaimana saudara? Yang satu setengah mati, yang satu hampir mati saudara. Ya, kita bisa bayangkan saja, pendarahan 12 tahun. Kalau zaman sekarang masih bisa transfusi. Tapi zaman itu tidak bisa transfusi darah. Saudara. Jadi saudara bisa bayangkan wanita ini tentu wajahnya pucat. Ya, mungkin HB-nya sudah tinggal separuh, bahkan mungkin sepertiga, mungkin seperempat. Kita bisa bayangkan keadaan wanita ini dengan wajah yang pucat pasi. Seperti mayat hidup, dia datang kepada Yesus. Makanya saya katakan wanita ini sudah setengah mati. Tapi yang anak Yairus tidak kalah seriusnya. Dikatakan anak ini sakit hampir mati. Ya, jadi sama, yang satu setengah mati, yang satu hampir mati. Dengan lain kata, kondisinya sama parahnya. Saudara. Tidak ada mana yang lebih ringan, mana yang lebih parah. Saya katakan sama-sama parahnya. Sama-sama perlu pertolongan Tuhan. Sama-sama perlu mujizat. Tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa tidak ada satupun yang terlalu sulit bagi Tuhan. Apakah itu problema yang sudah kronis, yang sudah berjalan sekian lama, atau problema yang akut, yang mendadak sifatnya, semuanya saudara-saudara bisa datang kepada Tuhan. Berbicara tentang problem itu bukan hanya sakit penyakit, mungkin itu problem rumah tangga, mungkin itu problem dengan anak. Problem dalam pergaulan, problem dalam pekerjaan, segala macam problem dalam usaha, dalam dagang dan semuanya. Apapun problem saudara, apakah itu problem yang kronis atau problem yang akut, semua saudara bawa kepada Tuhan. Amin. Yang berikutnya, saudara kita lihat bagaimana sekarang posisi keadaan daripada kedua wanita ini. Wanita yang sakit pendarahan ini adalah golongan yang tertolak. Kenapa kok tertolak? Kalau saudara baca di dalam Imamat 15 ayat 25, menurut hukum Taurat, wanita yang mengeluarkan darah
itu dianggap najis. Tidak boleh menyentuh orang lain, tidak boleh disentuh. Itu menurut Taurat, dan mereka ini masih hidup dalam zaman Taurat waktu itu. Jadi wanita ini kita tahu bahwa bukan hanya situasinya parah, dia mempunyai problem dengan kesehatan, tetapi saudara, di tengah-tengah masyarakat pun dia adalah golongan yang tertolak. Dalam istilah Taurat adalah najis. Itu keadaan wanita ini, saudara. Makanya nanti kita lihat bagaimana dia datang kepada Yesus. Jadi inilah wanita yang sakit pendarahan. Tapi kita lihat dengan anak Yairus, itu adalah boleh dibilang golongan yang terpandang atau terhormat. Karena Yairus ini adalah kepala daripada rumah ibadah. So itu banyak orang menghormati posisinya, terpandang. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kita. Karena dari segala golongan apapun juga Tuhan tidak pernah membedakan, saudara-saudara. Yesus untuk semua golongan. Yesus untuk semua orang. Yesus untuk semua kalangan. Apakah dia kalangan bawah, menengah, atau kalangan atas. Yesus untuk semua orang. Dan semua orang perlu Yesus, saudara-saudara. Sekarang kita lihat berikutnya. Apa yang dikatakan? Kalau kita lihat bagaimana keadaan mereka dalam penderitaannya mereka. Dikatakan bahwa wanita ini putus harapan. Mari kita baca Markus 5 ayat 26. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ia, yaitu wanita ini saudara, telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Inilah keadaan daripada wanita ini. Dalam keadaan sakit dia lari, dia mencari obat, mencari tabib, mencari dokter. Siapa kira-kira yang bisa menyembuhkan penyakitnya? Tapi firman Tuhan berkata, dia sudah menghabiskan hartanya, tapi tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan. Dengan lain kata, dia sudah putus harapan, sudah pasrah. Tetapi kita lihat masih ada harapan. Amin, saudara. Bagi anak Tuhan itu tidak ada kata putus harapan. Nah, demikian juga dengan anak Yairus. Kalau saudara membaca Yairus datang kepada Tuhan itu dengan sudah rasanya, oh anakku ini sudah hampir mati. Tidak ada harapan lagi. Satu-satunya dia cuma datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus Kristus masih ada harapan, saudara. Masalah saudara apa? Ya, secara manusia mungkin saya sudah mentok. Tidak bisa diapa-apakan. Tidak ada harapan. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, dalam Yesus masih ada harapan. Jangan putus asa, bawa masalah saudara kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus masih ada harapan. Berikutnya, kita lihat bagaimana waktu mereka menghampiri Tuhan. Dikatakan, tadi sudah saya singgung bahwa wanita ini adalah golongan yang tertolak. Secara hukum Taurat dia adalah najis. Itulah sebabnya saudara, firman Tuhan mencatat bahwa wanita ini dia datang dengan diam-diam dari belakang menghampiri Yesus. Kehadirannya tidak diperhatikan oleh siapapun juga. Bahkan Yesus pun tidak memperhatikan. Dia tidak berani dengan terang-terangan datang atau dia datang dari depan, tidak. Dia datang dikatakan dia mendekat dari belakang. Kalau saudara baca dalam Lukas 8 ayat 44 dikatakan ia maju mendekati Yesus dari belakang. Mungkin sambil berjalan dia didorong sana, didorong sini. Tenaganya pun sudah terbatas. Tapi dia pelan-pelan dia maju, cari celah, maju terus. Dari belakang dia menghampiri Yesus. Mendekat, tidak ada yang memperhatikan. Lalu bagaimana dengan anak Yairus? Yesus datang dari depan. Yesus datang menghampiri anak Yairus. Jadi ketemu dengan anak Yairus muka dengan muka. Saudara, apa yang mau saya katakan di sini? Kita melihat bahwa kehadiran Yesus itu punya sesuatu kuasa. Keberadaan Yesus itu saudara-saudara selalu mendatangkan mujizat. Apakah itu dari belakang, apakah itu dari depan. Tidak peduli. Tapi kalau Yesus ada di tengah-tengah mereka, maka di situ ada mujizat, saudara-saudara. Ada kesempatan untuk kita menerima mujizat kalau ada Yesus, saudara-saudara. Apalagi kalau hadirat Tuhan melingkupi. Inilah saatnya saudara menerima mujizat. Tidak terbatas siapapun juga, di mana saja saudara ada saat ini. Saudara punya kesempatan yang sama untuk mengalami mujizat. Amin, saudara. Saudara perhatikan, dari belakang saudara.
Orang minta tolong itu kan dari depan, dia tidak dari belakang. Dia datang pelan-pelan menghampiri Yesus. Dan mari kita lanjutkan yang berikutnya. Ada satu hal yang perlu kita lihat di sini. Kenapa kok wanita ini bisa datang kepada Yesus? Kalau kita baca di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-27, di sini ada satu perkataan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang. Saudara perhatikan, ia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan saya yakin saudara-saudara, orang yang berkata-kata ini pun tidak langsung berkata kepada wanita itu. Mungkin hanya percakapan sesama teman. Kebetulan wanita itu ada di sisinya. Kebetulan wanita itu lewat, dia mendengar, kok ada nama Yesus, mujizat, kesembuhan. Dia dengar. Dan dari pendengaran itulah saudara-saudara timbul imannya. Ya, jadi saya heran juga kenapa, dari mana dia datang, dari mana dia mengerti tentang Yesus. Dia bukan rombongan dari Yesus, jelas bukan. Tapi firman Tuhan berkata dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Haleluya saudara. Ya, betapa pentingnya, betapa indahnya berita-berita tentang Yesus itu. Berita yang positif itu memberikan satu pengharapan baru. Membangkitkan iman percaya di dalam wanita ini. Roma 10 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dari pendengarannya, dari berita yang disampaikan, dari percakapan orang, dia bangkit imannya. Dia timbul satu pengharapan, satu iman percaya. Oh, ternyata aku masih punya harapan untuk sembuh. Haleluya. Ini bukan vonis. Masih ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Betapa pentingnya berita firman Tuhan itu. Betapa pentingnya perkataan kita. Perkataan kita bisa membangun orang, perkataan kita juga bisa menjatuhkan orang. Perkataan kita bisa menghibur, perkataan kita juga bisa membuat orang down. Perkataan kita bisa mendorong semangat orang, perkataan kita juga bisa memadamkan semangat orang. Jadi sebab itu saudara-saudara, kita harus berhati-hati. Lidah ini harus dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, mengatakan perkara-perkara yang positif. Amin, saudara-saudara. Jadi dikatakan wanita ini saudara mendengar berita yang positif, kesaksian, sharing tentang kuasa Tuhan, tentang Yesus Kristus yang dapat melakukan mujizat. Dan dia bangkit imannya. Dan sekarang kita lihat bagaimana anak Yairus. Firman Tuhan mencatat mereka mendengar berita yang negatif, saudara. Hampir saja mereka kehilangan kesempatan. Lukas 8 ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Sudah, Yairus, wis enggak usah bingung, anakmu sudah mati. Kalau sudah mati mau apa lagi? Kalau masih hidup ya masih bisa ditolong. Ini sudah mati Yairus. Jadi kita lihat saudara-saudara, berita yang negatif itu bisa membuat orang bimbang. Yairus hampir saja bimbang, hampir saja. Kalau Tuhan Yesus tidak berkata kepada Yairus, tenang, percaya saja. Pasti Yairus dia sudah pulang dan tidak akan ada mujizat. Tapi karena ada firman disampaikan, maka timbul satu pengharapan. Dalam keadaan yang tidak bisa berharap sekalipun, Yairus masih percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Mungkin saudara juga aduh sudah gak ada pengharapan. Tapi ada berita firman Tuhan disampaikan. Saudara terima, buka hati saudara. Maka Tuhan akan menolong. Jangan putus asa. Saudara tidak ada kamus putus asa di dalam Alkitab tidak ada. Paulus sendiri berkata, kami sudah kehilangan akal. Tapi kami tidak pernah putus asa. Mari saudara ya. Berikutnya. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus bekerja. Wanita ini saudara-saudara, bagaimana dia menerima mujizat? Yaitu dia berjalan dari belakang, lalu dia menjamah jumbai jubahnya. Lukas 8 ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Kemungkinan besar dia dalam posisi berlutut atau dia mungkin merangkak, saya tidak tahu. Karena jumbai jubah itu letaknya di bawah.
Ini berbicara tentang kerendahan hati. Dia mendekati Yesus, lalu dia menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Amin, saudara-saudara. Dia merasakan ada sesuatu, mujizat terjadi. Menjamah jubah. Ini dia yang menjamah, saudara. Kalau anak Yairus itu dijamah oleh Tuhan, dipegang. Jadi saudara-saudara, kita lihat cara Tuhan bermacam-macam. Tidak harus saudara didoakan, dijamah. Tapi kalau saudara punya iman percaya, saudara bisa menjamah jubah Yesus. Apa yang dimaksud dengan jubah Yesus? Ada apa di dalam jubah itu? Kalau saudara baca di dalam Bilangan 15 ayat 37 sampai 41, perikop itu berjudul jumbai peringatan. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, satu peraturan kepada orang Israel, bahwa mereka harus membuat jumbai dan dibubuhkan benang ungu kebiru-biruan. Jumbai itu kayak apa ya saudara? Ya kayak klewer-klewer. Tapi yang ini memang harus diadakan, ada warnanya. Lalu untuk apa? 39, jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi saudara-saudara, jumbai itu punya satu fungsi. Jumbai itu berbicara tentang firman Tuhan. Jumbai itu berbicara tentang janji Tuhan kepada umatnya. Jadi di sini kita lihat ada satu arti rohani. Kita memang tidak bisa sekarang mau menjamah jubah. Tapi yang dimaksud di sini yaitu ketika saudara dengan iman, saudara memegang perjanjian Tuhan, saudara akan terima mujizat. Jubah itu berbicara tentang perjanjian Tuhan, janji Tuhan kepada umatnya, firman Tuhan. Saudara pegang dengan iman. Dan tidak mustahil, saudara selama mendengar firman, saudara sudah terima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Haleluya. Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara jamah. Firman berkuasa, janji Tuhan itu saudara pegang saat ini. Saudara terima pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara kita lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan bisa bekerja dengan menjamah, tapi Tuhan juga bekerja lewat iman kita. Kita menjamah firman Tuhan. Kemudian kita lihat bagaimana firman mulai bekerja. Setelah mereka menjamah, maka kita lihat firman itu menyembuhkan dan menyelamatkan. Saudara, Lukas 8 ayat 48 dikatakan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Imanmu menyelamatkan engkau. Iman, saudara, menyelamatkan perempuan ini. Bukan cuma menyembuhkan, tapi menyelamatkan. Jadi dia menerima kesembuhan secara fisik, tapi terlebih dia juga menerima keselamatan secara rohani. Amin, saudara. Jadi apa gunanya kalau cuma sembuh fisiknya tapi tidak selamat? Tapi dia menerima pertolongan Tuhan yang holistik, jasmani rohani. Fisik, rohani, semua dijamah oleh Tuhan. Firman disampaikan dan firman itu menyelamatkan. Dan bagaimana dengan anak Yairus? Firman menguatkan dan membangkitkan. Coba kita baca Lukas pasal 8 ayat yang ke-50. Di sini ada dua kalimat, jadikan ini rema. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Haleluya. Dalam nama Yesus, saudara. Jangan takut, percaya saja, anak saudara akan selamat. Haleluya. Jangan takut, percaya saja. Anakmu akan selamat. Terima firman Tuhan ini. Dan Yairus kembali, dia bangkit imannya. Dia tetap maju terus. Ayat yang ke-54. Bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan anak ini. Ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu. Memang sudah mati. Saudara. Ini bukan mati suri, ini mati sungguhan. Saudara. Memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Haleluya. Hai anak, bangunlah. Kita anak-anak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkata kepada saudara, "Hai anak, bangunlah." Talita kum dalam bahasa Aram. Hai anak, bangunlah. Maka apa yang terjadi, saudara? Kita lihat berikutnya. Maka terjadi, wanita ini mengalami kesembuhan dan anak Yairus
dibangkitkan dari orang mati. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh dan bangkit. Haleluya. Terjadi saat itu. Yang satu sembuh, yang satu bangkit, sukacita melimpah di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Haleluya. Yesus jawaban dalam segala permasalahan kita. Tuhan mau menolong saudara. Saya tutup dengan kesimpulan. Ada 2 kesimpulan. Ingat saudara. Dari kisah tentang wanita pendarahan ini, kesimpulannya ada 2. Yang pertama, iman itu menarik kuasa Allah. Saudara. Saya berharap semua punya iman kepada Tuhan. Makanya Yesus sendiri berkata, siapa yang menjamah aku? Murid-murid tidak ngerti. Loh Tuhan, begitu banyak orang mendesak engkau. Kok engkau tanya gitu? Tidak, ada seseorang yang menjamah aku. Karena aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Haleluya. Coba bayangkan saudara. Sampai Yesus sendiri, ya bukannya dia tidak tahu namanya Tuhan, dia pasti maha tahu. Tapi sebagai manusia saat itu dia berkata, ada orang yang menjamah aku. Aku rasakan kuasaku ada yang keluar. Haleluya saudara. Mengapa? Karena perempuan ini tidak sekedar menjamah. Tapi dia menjamah Yesus dengan imannya saudara-saudara. Ya jamah Tuhan dengan imannya. Iman itu menarik kuasa Allah. Tuhan ada di tempat yang maha tinggi. Tapi kalau saudara percaya, saudara pegang janji Tuhan. Maka kuasa itu saudara akan alami. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita baca Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil. Ya, orang lain sudah berkata, oh enggak bisa, keadaanmu ini sudah parah, enggak mungkin. Tapi karena perempuan ini percaya, Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara jangan putus asa. Saudara dengan iman datang kepada Tuhan. Dan berikutnya kesimpulan untuk anak Yairus. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, secara manusia ini terlambat. Tadi belum mati ya. Begitu Tuhan menyembuhkan, begitu kedatangan perempuan ini jadi mati. Ya apa ini? Ya sering kali kan begitu saudara. Gara-gara ini semuanya jadi gini. Gara-gara itu coba saudara belajar. Jangan saling menyalahkan. Utama suami istri. Tidak ada yang terlambat saudara. Sudah saudara. Percaya saja. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. Kalau toh itu kelihatan terlambat. Tuhan pasti akan adakan mujizat di situ. Ya seperti anak Yairus ini. Kalau dia mau menyalahkan mungkin dia bisa berkata, waduh kacek sedidik. Gara-gara wanita ini, gara-gara ini anakku sekarang mati. Tapi Tuhan berkata, jangan takut Yairus. Percaya saja, anakmu akan selamat. Haleluya. Tidak ada kata terlambat saudara. Dan yang terakhir, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Mungkin keadaan saudara sudah mati, tidak ada harapan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau menolong saudara.